Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan nanti pembelajaran dari CGP kita, yaitu dari Bapak Darlin. Mudah-mudahan berlangsung dengan baik nantinya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Garus, dan yang saya hormati Ibu pengajar praktek yang datang, yaitu Ibu Rija Patmi dan juga Bapak Marsudi. Selamat datang Pak, Bu, di sekolah kami, dan kepada Bapak Ibu guru yang berhadir di SMP Negeri 1 Garus ini. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya selaku protokol akan membacakan tertib acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama protokol saya sendiri, yang kedua arahan nanti dari Ibu moderator kita, pengajar praktik, yaitu khusus Ibu Rija Patmi, dan yang ketiga arahan nantinya dari Ibu Kepala Sekolah kita, yang keempat dari CGP kita yaitu Pak Darlin, dan yang terakhir nanti kita diskusi. Baiklah, untuk selanjutnya kita alihkan ke acara yang kedua, yaitu saya serahkan ini kepada Ibu. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Riza Fatmi. Saya adalah pengajar praktek untuk pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Nah, di sini CGP saya adalah Pak Darlin. Nah, hari ini saya datang ke sini Bapak Ibu adalah untuk tugas pendampingan individu yang kedua, di mana pada kegiatan ini kita akan mendengarkan Bapak Darlin mempresentasikan visi pribadinya sebagai guru mata pelajaran yang akan ada kaitannya dengan visi sekolah, supaya visi sekolah itu terwujud. Nantinya Pak Darlin akan menjadi model untuk rekan sejawatnya, agar teman-teman atau rekan sejawat dari Pak Darlin itu mengikuti jejaknya, membuat visi sendiri untuk setiap mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan berhasilnya Bapak Darlin menjadi calon guru penggerak, ini adalah menginspirasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, contohnya saya adalah pengajar praktek, yang mana saya itu pada tahun lalu saya sudah mengikuti juga calon guru penggerak, tapi saya tidak lulus, mungkin karena umur saya sudah mencapai lebih dari 50 tahun atau faktor lain. Mungkin waktu itu memang saya lupa mengupload yang terakhir, sehingga data saya tidak dikirim ke pusat. Nah, jadi ada saja kelemahan kita yang kita lakukan menjadi penyebab kita tidak lulus dari Bapak Ibu. Nah, dari situ kita bisa belajar. Untuk pengajar praktek berikutnya, saya ingat sekali, saya harus mengirim yang terakhir itu kan data kita tersimpan. Dan yang terakhir kita harus kembali lagi ke awal dan ada kata-kata kirim. Berikan waktu dan kesempatan yang saya hormati Ibu selamat datang dengan Bapak Uut. Ya, selamat datang Pak. Semoga kita dapat berkolaborasi kelak sampai yang akan datang. Amin. Juga yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berhadir di tempat ini yang sudah jadi meringankan waktu. Namun tidak kalah pentingnya, mohon kepada kita bersama untuk dulu menonaktifkan HP-nya agar kita bisa serius untuk membantu dan mendengarkan apa yang disampaikan nanti oleh CGP kita. Yang berikutnya saya sampaikan juga kepada kita bersama, semoga Tuhan memberikan rezeki kepada kita bersama dan dapat mengikuti CGP ini bagi yang belum lulus, ya, untuk tidak menyerah. Itu yang pertama sekali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Yang pertama, Ibu, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya membimbing, mengasuh guru saya, Pak Darlin Tuarambe, yang mengikuti CGP. Mudah-mudahan kinerja Bapak ini dapat menjadikan suri teladan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Karena guru itu adalah tuturi handayani, imadya imani karso ingarso sumpulodo. Inilah kalau kita sadar sebagai Bapak Ibu guru yang membimbing siswa sebagai generasi bangsa untuk maju di sini, mari kita berkiprah, kita coba mengimplementasikan ilmu yang kita dapat dari bangku kuliah untuk mengikuti ya alur pendidikan yang semakin maju berdasarkan internet. Juga perlu saya sampaikan di sini, melalui CGP ini mari kita beralih dari merdeka belajar menjadi merdeka berubah. Ini tuntutan dari kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka itu ada kaitannya dengan CGP. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu yang belum lulus, saya harap, dan itu adalah ultimatum dari Bapak Dinas Pendidikan, agar mengulang kembali, karena masih ada lagi angkatan 11, 12, 13. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berusaha, itu saya tidak salah lagi, karena saya kasih kesempatan kepada kita seluruhnya tanpa pilih kasih. Mohon diikuti. Kalau salah, kalau kalah, ingat, sekali kita jatuh, berdiri, ulangi lagi dan cari akal. Ini perlu dicamkan bagi Bapak Ibu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini masih diberikan kesempatan kita untuk berkumpul di ruangan kita ini, ruangan yang sederhana SMP Negeri 1 Barus. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung penuh dalam kegiatan guru penggerak, dan yang kedua yang saya hormati Bapak dan Ibu yang sudah datang, Ibu Riza Fatni sebagai guru PP saya, dan juga kepada Bapak Ibu guru seluruhnya, terima kasih atas kesediaannya untuk siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan visi dalam pendampingan individu 2 ini, agar kita sama-sama mengetahui bahwa visi ini adalah tujuannya sama dengan visi yang kita bentuk di sekolah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit pendampingan individu 2 ini, yang judulnya adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dari 2 kata ini ada visi dan ada prakarsa perubahan sekolah. Apa itu visi, Bapak Ibu? Ini visi. Yang kedua adalah siapa prakarsa perubahan sekolah itu. Visi itu adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Visi disesuaikan sumber daya yang dimiliki dan mengacu pada kemampuan dan keadaan murid kita di sekitar kita. Itulah visi. Visi ini adalah tidak lepas, semuanya harus terhadap siswa. Oke. Itulah visi. Siapa yang membuat perubahan? Perubahan otomatis adalah kita semua, Bapak Ibu guru. Tidak lain, tidak bukan, kita yang membuat perubahan di setiap sekolah. Perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk kebiasaan warga sekolah. Perubahan itu perlu diprakarsai oleh seseorang atau sekelompok orang. Sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Itulah perubahan yang harus kita tanamkan, diri kita sendiri yang membuat perubahan, bukan orang lain. Berarti kalau sekolah kita untuk semakin maju, berarti Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan saya hormati semuanya, berarti kita yang membuatnya. Mewujudkan prakarsa perubahan di sekolah sesuai dengan visi sekolah, menuntun murid dalam
menumbuhkan kreativitas belajar siswa. Makanya saya sampaikan tadi bahwa visi ini adalah untuk seluruhnya siswa. Apapun yang kita buat di sekolah ini muaranya adalah ke siswa. Berarti kata filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menuntut seperti yang disampaikan Ibu tadi. Sebelum melengkapi visi, terlebih dahulu merancang rencana manajemen perubahan berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat IA melalui Bagja. Inilah cara kita untuk menentukan visi. Apa itu Bagja itu? Bagja yang pertama adalah dari huruf B. B itu buat pertanyaan. Kita tanya dulu apa yang harus kita lakukan terhadap siswa. Visi apa yang harus saya buat, seperti itu. Baru yang kedua adalah ambil pembelajaran yang bagaimana yang harus saya sampaikan kepada anak-anak. Yang ketiga, gali mimpi. Gali mimpi ini berarti kita harus mengukir kemampuan anak-anak, apa yang harus kita buat. Jabarkan rencana kita setelah pembelajaran, berarti kita harus mempersiapkan terlebih dahulu pembelajaran sebelum masuk ke dalam kelas. Yang ketiga adalah atur eksekusi. Yang ini atur eksekusi berarti kita lihat apakah siswa ini yang mampu atau mana yang kurang, seperti itu. Dari Bagja inilah yang kita angkat sebagai visi kita. Sehingga dalam pembelajaran Bagja ini saya mengangkat visi saya adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, mandiri, inovatif dengan sumber daya yang dimiliki pada profil belajar Pancasila. Inilah visi saya sebagai guru pendak. Mudah-mudahan ini saya jalankan terwujudnya siswa yang berakhlak mulia. Ini adalah visi sekolah kita sangat luar biasa yang menciptakan siswa kita yang akan unggul nanti, kompetitif, religius, dan berakhlak. Baik Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, inilah pemaparan yang saya sampaikan hari ini. Tapi ada 2 video yang harus saya tampilkan. Video yang pertama nanti video membuat suatu perubahan, yaitu seorang anak yang filmnya film India. Coba. Itu bergotong royong. Ya, bergotong royong. Kita lihat dari video tersebut ada profil Pancasilanya di sana. Seorang anak yang berdiri sendiri awalnya menolak sebuah kayu. Bila tidak dibantu oleh orang lain, maka kayu tersebut tidak dapat ditolaknya. Tapi karena ada sikap gotong royong, maka kayu tersebut dapat berpindah tempat. Ini ada kaitannya seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam profil Pancasila, bergotong royong. Ia memberikan sebuah contoh kepada orang lain bahwa gotong royong itu sangat perlu. Artinya kinerja yang berat dapat menjadi lebih ringan apabila diselesaikan secara bersama dengan kerendahan hati. Terima kasih. Tadi pertanyaannya atau kaitannya video ini dengan materi Bapak tadi mengenai perubahannya. Jadi kalau saya menyimak video ini, perubahan yang dapat saya simak ke arah yang lebih baik, yaitu ada seorang anak kecil yang tadinya orang dewasa hanya antrian, seperti antrian mobil, hanya menunggu, sabar menunggu, entah sampai kapan pun pohon itu tidak akan pisah dengan sendirinya. Tetapi seorang anak dengan inisiatifnya mendorong, walaupun kita lihat umurnya itu masih kecil, secara logika dia tidak bisa mendorong kayu tersebut. Tapi memang seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi,
bahwa memang ini ada seperti profil yang Ibu katakan tadi. Kami juga belum paham, Bu. Kurikulum Merdeka arahnya ke kurikulum mandiri, kami juga nggak paham. Tapi saya simak tadi memang gotong royongnya dapat di sini dari videonya. Cuman tadi ini kaitannya ya dengan bahan Bapak. Tadi saya ada sedikit mengutip atau menyimak dari bahan Bapak tadi, guru sebagai pemimpin perubahan. Video ini anak-anak yang melakukan perubahannya seperti itu. Tapi kalau nilai positifnya yang saya dapat bahwa memang di sini inisiatif anak tersebut yang melakukan perubahan. Tapi kalau saya simak tadi bahan dari materi Bapak tadi yang Bapak sampaikan, ada kata atau kalimat yang sempat saya tulis, guru sebagai pemimpin perubahan. Kalau secara ininya saya menyimak video ini, bahwa memang nilai positifnya itu anak kecil yang mempunyai inisiatif, walaupun dia tidak punya tenaga, secara logika dia nggak bisa mendorong kayu itu yang nilai positifnya. Tapi yang saya maksud kaitannya dengan bahan tadi itu, guru sebagai pemimpin perubahan itu gimana nih ya Pak videonya? Video yang Bapak tampilkan tadi ya, terima kasih atas tampilan video yang ditampilkan oleh Pak Darlin. Kalau saya sendiri mengutip dan memaknai video yang sudah Bapak tampilkan itu tidak banyak yang saya mau sampaikan. Itu hanya adalah mandiri dan perjuangan. Dan dimana tadi kenapa saya katakan mandiri, pada saat kutipan video yang awal itu dia berusaha untuk berkemas sendiri. Nah, itu adalah rasa kemandirian untuk perubahan. Kemudian yang kedua, ketika tadi video itu ingin pergi ke sebuah tempat yang tinggi, maka dibutuhkan perjuangan. Maka kutipan yang saya buat dari tampilan video Bapak itu adalah mandiri dan penuh dengan perjuangan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kita dan juga kepada narasumber dan tim ini. Dalam waktu yang singkat ini, karena dari video yang ditampilkan itu dan topik yang disampaikan oleh Bapak Rambe, di mana dia mengangkat sebagai visi, sehingga kami atau saya yang bulan April sudah pensiun menekankan kepada kita, Bapak Ibu guru, adakah visi Bapak di sekolah ini? Adakah visi pribadi kita di sekolah ini? Kalau tidak ada, melalui hari ini, mari Pak kita tanamkan visi pribadi kita sesuai dengan mata pelajaran kita untuk mencapai visi sekolah. Visi sekolah itu pasti dicapai dengan misi yang dilakukan oleh sekolah. Demikian juga kita secara guru pribadi mata pelajaran pasti menentukan apa misi kita untuk mencapai visi mata pelajaran kita. Untuk itu kami yang sebentar lagi akan pensiun mengharapkan hal tersebut. Itu bukan hanya tuntutan kurikulum Merdeka Belajar. Zaman dulu visi itu sama artinya tujuan pembelajaran, hanya nama yang berbeda. Visi sama artinya tujuan. Mau kemana kita bawa anak itu sesuai dengan visi sekolah, sesuai dengan tujuan kita, tujuan mata pelajaran. Untuk itu kepada Bapak, Ibu, teman-teman saya yang di SMP Negeri 1 Barus ini, pertama, tadi saya dengar dari mana kami tahu kurikulum Merdeka Belajar. Ya, sungguh malu Pak Bu kita mengatakan hal tersebut. Kita seorang guru yang harus visioner. Visi itu mengakibatkan kita menjadi visioner, memandang jauh ke depan. Apalagi profil pembelajaran Pancasila yang dikangkat oleh kurikulum Merdeka Belajar. Pertama, berakhlak mulia. Kedua, berkebhinekaan tunggal ika. Kemudian berjiwa gotong royong, kreativitas, kreativitas bernalar kritis. Video yang ditampilkan pertama tadi
nilai-nilai program Pancasila banyak di situ. Kritis, inovatif, gotong royong ada banyak. Yang terakhir tadi, video yang ditampilkan oleh Bapak Darlin tadi, ya. Tanpa guru, tanpa bimbingan, dia mencapai cita-citanya sampai ke puncak. Pertanyaan kita, adakah siswa kita yang sanggup demikian tanpa butuh bantuan seorang guru, tanpa butuh pembimbingnya? Jika seandainya guru ada pembimbing yang menjadi guru tadi, pasti dia cepat sampai ke tujuan. Demikian juga fungsi kita guru dalam kurikulum sekarang. Kita membimbing anak-anak itu sesuai dengan kehendak mereka, bukan kehendak kita guru. Kehendak siswa, sehingga pembelajaran kita dalam kelas kita berikan siswa itu beraktivitas sebanyak 70%, kita guru hanya 70 siswa, 30% kita gurunya. Ya, dikatakan merdeka belajar, bukan maksudnya guru bebas. Kemerdekaan belajar yang ditekankan itu adalah kemerdekaan belajar berinovasi, kemerdekaan belajar menunjukkan pribadi siswa itu mau jadi apa dia telah terkandung pada dirinya. Itu yang susah kita tebak Bapak Ibu guru. Jika kita katakan anak itu bandel atau anak itu nakal, kenakalan si anak-anak itu kita ukur dengan kepribadian kita sendiri. Padahal dia nakal karena dia lebih terampil, seperti si Nono itu hanya matematika yang saya kita ajar itu, IPA atau lain mungkin tak bisa lancar dia. Bagaimana cara kita guru dalam merdeka belajar itu mencari nono demikian dengan video yang terakhir tadi itu tanpa bantuan boleh berhasil. Untuk itu kepada seluruh teman-teman kami yang berjuang dalam pendidikan sesuai dengan pesan daripada Ki Hajar Dewantara. Di depan kita contoh, di tengah kita mendukung, belakang kita mendorong. Ya, mari kita wujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara tersebut. Bukan kita penonton, bukan kita yang memarahi guru, memarahi siswa, tapi kita lah pendorong niat, pendorong nilai-nilai apa yang ada dalam siswa tersebut. Kira-kira demikian kata-kata itu terungkap daripada video yang ditampilkan oleh Pak Darwin. Kiranya Pak Darwin cepat selesai menyelesaikan calon guru penggerak, dan semuanya kita harapkan guru-guru SMP Negeri Satu Barus supaya menjadi guru penggerak. Kata kami ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menjawab, kita memimpin murid-murid yang titik-titik. Saya kira yang titik itu isinya yang berakhlak mulia, berbudi luhur. Kita menginginkan murid seperti itu, berakhlak mulia, berbudi luhur, bercita-cita tinggi, disiplin, berguna untuk nusa dan bangsa dan orang tua. Saya kira seperti itu saja mungkin. Ya, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ketika kita menghadapi karakter yang berbeda-beda, maka si gurulah yang harus serius dan harus teliti dalam membimbing tersebut. Itu dia. Baik, terima kasih kepada Pak Darlin. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang berkarakter, berakhlak baik, karena dengan itu siswa yang berkarakter kita bisa mewujudkan cita-cita sekolah. Pokoknya kita tanamkan untuk siswa adalah siswa yang berkarakter. Itu saja, terima kasih Pak. Terima kasih. Nomor berapa tadi Pak? Murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa guru dapat memberikan perubahan kepada siswa-siswa, baik dari perubahan pembelajaran maupun perubahan akhlak sikap mereka. Jadi murid itu sadar bahwa memang kita lah idolanya anak-anak yang dapat
mengarahkan anak-anak itu ke yang lebih baik. Terima kasih Pak. Kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kalau menurut saya warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa. Ya. Yang terakhir ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalimat rumpangnya ada Bapak Ibu. Yang terakhir untuk yang keenam, Ibu Elha bisa Ibu? Oke. Oke, terima kasih Pak Darwin.